Indonesia, bangsa dan negara, rumah ideologi Pancasila. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah, Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir, kian melembut, cerdas, dewasakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini, tentu saja terus-menerus secara istiqomah, ajak berkesinambungan, menghayati, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di bulan yang sangat agung, yakni bulan di mana Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Menyambutnya dengan penuh rasa cinta yang tulus, teramat sangat cinta kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melebihi diri kita sendiri, melebihi kecintaan kita kepada ibunda dan ayah kita masing-masing adalah niscaya. Mengapa? Karena beliau adalah uswatun hasanah. Maknanya bahwa ibu yang baik, ibu yang solihah, bapak yang baik, bapak yang soleh akan senantiasa membimbing putra-putrinya ke jalan tuntunan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara tuntunan-tuntunan itu di Jawa dan Nusantara dengan bahasa yang berbeda, dibawa oleh waliullah, dibawa oleh para sayyid, sayyidah, dibawa oleh para habib yang tercinta. Dan kami kali ini akan mengetengahkan model kepemimpinan prasaja. Apa kaitannya dengan Maulid? Karena prasaja yang kami beri judul Ojo Ngono diperoleh dari kontemplasi mendalam melalui Thariqat Satariyah saudara, atau kami sering menyebut keseharian Gus Didin, doktor, sarjana sastra, sarjana bahasa, magister pendidikan, yang sekaligus juga ketua program studi pasca sarjana S2 dan S3 atau strata 2 dan strata 3 bahasa Indonesia. Ya, mudah-mudahan kami tidak salah sebutnya. Untuk memberikan penghargaan di mana wilayah yang kami jelajah melalui Gus Didin, maka kali ini saya mencoba untuk menampilkan yang sebenarnya akan kami sampaikan di webinar Agama Cinta yang dimotori oleh Gus Soleh MZ, ya, Jawa Barat, kemarin lusa. Namun karena berbagi maka belum kesempatannya ada. Karena itulah kepemimpinan Ojo Ngono kami sampaikan. Apakah baru ada? Tidak. Tetapi penyebutan model kepemimpinan prasaja atau kepemimpinan Ojo Ngono ini baru kami tampilkan. Karena selama kami belajar leadership, belajar kepemimpinan sejak sebelum strata 1 sampai kemudian masuk kami di
sekolah tinggi ilmu hukum Sunan Giri, masuk pada strata 1, ya, sampai dengan kita belajar terus menerus sampai disebut dengan strata 3, kita belum pernah mendengarkan uraian tentang model kepemimpinan prasaja atau ojo ngono. Ojo ngono merupakan pesan dari Sunan Kalijogo yang kami peroleh. Ya. Disebut kami peroleh karena memang di dalam kontemplasi yang dilakukan oleh Gus Didin, kemudian ada pesan, ya, yang belum dimampukan oleh Allah untuk menangkap pesan itu. Dan pesan itu sangat bersahaja, ojo ngono. Ini adalah tradisi dari tanah leluhur Nusantara atau Jawa. Dan tradisi itu jika kita merujuk pada kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW, yakni adalah sunnah. Dan ini jika kita pinjam dalam tanda petik, ini adalah sunnah yang kami peroleh dari Sunan Kalijogo. Ojo ngono. Seorang pemimpin harus memiliki watak, sikap, sifat, perilaku ojo ngono. Ojo ngono itu pusatnya ada pada ojo dume. Disebut seorang pemimpin, ya, karena dia memiliki masyarakat atau memiliki rakyat, bukan massa. Ini bedanya massa dengan rakyat. Pemimpin itu pasti memiliki rakyat, artinya memiliki ada rakyat yang dipimpin. Tetapi kalau penguasa tidak memiliki rakyat, karena dia mengandalkan massa. Jadi semakin jelas bahwa tradisi kepemimpinan itu hanya ada pada pemimpin dan rakyat, pemimpin dan masyarakat. Tetapi tradisi demokrasi dari Eropa dan seterusnya, itu yang ada adalah penguasa yang memobilisasi massa. Ini perbedaan mendasarnya. Karena itulah kita konsentrasi pada kepemimpinan. Kalau kepemimpinan itu adalah seni, ya, yang mentali hubungkan sumber daya yang ada di tengah masyarakat itu, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia termasuk lingkungan, yang dikendalikan oleh seorang pemimpin. Karena itu sifat dasar seorang pemimpin tidak boleh dumeh. Ojo dumeh, jangan begitu. Jangan begitu itu seperti apa? Jangan begitu itu jika dirunut, maka kita lari atau menuju yang kedua, ojo adigang. Ojo adigang itu kalau dalam tradisi tutur sesepuh Jawa di lingkungan kami, itu adalah kekuatan yang disimbolkan dengan gajah. Besar, kuat, dan nyaris tak terkalahkan. Jadi ojo dume, jangan begitu. Walaupun kamu punya kekuasaan besar, jangan sampai untuk menindas. Jangan sampai untuk mengkooptasi. Jangan sampai untuk sekedar mobilisasi. Tetapi karena kamu adalah pemimpin, jadi kamu itu termasuk saya ini ya. Yang paling mendengar lebih dulu itu saya karena sedang rekaman atau siaran tunda begini ya. Jadi kamu Indarwanto dan kamu-kamu yang lainnya ojo dumeh. Ojo dumeh, jangan karena merasa punya kekuatan kita adigang.
Tetapi itu juga tidak cukup. Sesepuh-sesepuh pun mengatakan bahwa ojo dumeh ning yo ojo adigung. Adigung di sini adalah berkaitan dengan kekuasaan, di mana kata ini dalam salah satu karya klasik, ini lupa penulisnya, kuasa kata itu ya, ditulis oleh orang Barat itu. Kuasa kata itu disimbolkan dengan ular. Mengapa ular? Karena bisanya. Dan bisa itu maknanya adalah kata. Jadi kata yang digunakan oleh seorang yang diberikan mandat kepemimpinan, maka kata itu harus sederhana, sopan santun, syarat etika. Tidak boleh pelanggar tata krama. Karena itu ojo dumeh kuoso, jangan karena punya kekuasaan kemudian berbicara seenaknya sendiri. Semua di dalam tata negara diatur oleh konstitusi. Karena itulah jangan merasa sebagai pemimpin kemudian adiguno. Ojo adiguno. Adiguno itu bertalian dengan kalau di sesepuh-sesepuh yang pernah kami singgahi, yakni bertalian dengan kecepatan berpikir, kecepatan langkah yang dilambangkan dengan rusa. Jadi rusa itu begitu cepat langkahnya, maknanya bahwa pemimpin itu memang dituntut untuk cepat langkahnya ketika terutama menghadapi masalah. Bukan sekedar datang kalau ada bencana. Bukan sekedar berkata kalau ada peristiwa atau kasus yang bertalian dengan masyarakatnya. Tidak demikian. Tapi adiguno di sini adalah memanfaatkan kecerdasan untuk mengendalikan seluruh sumber daya yang ada di dalam masyarakat yang dalam penguasaan atau kewenangannya. Lebih tepatnya dalam kewenangannya. Karena itulah setiap pemimpin pantang ya, menggunakan kepandaian tetapi harus menggunakan kecerdasan. Pandai itu lazimnya adalah hanya bertutur. Katanya orang Jawa koyo gajah diblangkoni. Isya khotbah ning durung nate nglakoni. Seperti gajah yang dipakai belangkon. Tetapi bisa berkhotbah, bisa berkata-kata indah, namun dirinya belum pernah menjalani. Jangan sampai seperti itu. Ojo dumeh, ojo gumunan. Jadi karena memiliki amanah kewenangan sebagai pemimpin, ya, jangan sampai kita itu mudah terheran-heran. Terheran-heran karena bisikan dari kiri kanan, muka belakang yang ada di lingkungan seorang pemimpin berada. Jangan sampai gumun, artinya adalah jangan sampai kita tertegun. Tertegun pada kata-kata bisikan yang disampaikan tidak berdasar pada data. Tetapi kata-kata itu harus ditelusuri sebagai seorang pemimpin sampai dengan akar dasarnya. Sehingga ketika ada public evaluation, ada kebijakan yang dievaluasi, maka evaluasinya itu sudah terencana, bukan represif. Ketika ada demonstrasi baru ada jawaban. Tidak demikian. Ketika sudah viral, sudah sangat populer di sosial media, kemudian baru ada jawaban, baru ada musyawarah. Tidak demikian. Inilah orang-orang yang mudah tertegun.
Dan pemimpin itu dicirikan orang itu tidak mudah gumunan, tidak mudah tertegun pada satu pendapat, pada satu partai, pada koalisi, tidak mudah seperti itu. Tetapi pemimpin selalu memiliki sikap yang mandiri meskipun mendengarkan berbagai informasi dari orang-orang yang terdekat. Dan pemimpin yang baik selalu mendengarkan kritik dengan bijaksana. Mengapa ada demonstrasi? Karena kita belum punya pemimpin yang benar-benar pemimpin, tetapi masih banyak mulai dari daerah dan seterusnya yang pemimpin lebih cenderung pada penguasa. Karena itulah ojo dumeh dalam kepemimpinan prasojo ojo ngono ini, ojo dakwen. Jadi jangan mudah berprasangka buruk pada masyarakat. Ada demonstrasi, kemudian wah ini ada kambing hitam, ini ada yang mengadu domba. Belum dilakukan riset yang memadai, sudah membuat kesimpulan. Inilah yang Adi Guno tadi, pintar yang keblinger. Jadi kepintarannya itu membuat dirinya itu tidak bisa memandang secara futuristik, tidak bisa memandang jauh ke depan, melebar dan meluas, meliputi segala arah, karena memang dirinya harus dibekali setiap pemimpin itu ilmu yang multidisipliner. Mono tidak. Jadi jangan bangga kalau ada orang sederhana kemudian ilmunya hanya mono saja. Pemimpin dituntut lebih dari sekedar manajer. Kalau manajer produksi ya menguasai di bidang produksi. Manajer perusahaan, core dari perusahaan itu apa? Yang dikuasai hanya itu. Jadi inti yang dihasilkan oleh perusahaan itu apa? Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, dalam kepemimpinan prasojo, yakni adalah ojo jugetan. Jadi pemimpin itu tidak boleh putus asa. Ciri yang bukan pemimpin, ketika seseorang itu merasa sebagai penguasa di satu partai, ya, ketika membangun koalisi, maka yang diharapkan itu adalah bukan prestasi, tapi gengsi. Gengsi apa? Gengsi untuk menjabat. Gengsi untuk memperoleh kedudukan. Di saat koalisi itu, karena koalisi tentu saja beberapa partai, maka tidak mungkin ya presiden itu kemudian wakilnya ada 4-5 ya. Kalau dulu di rektor itu biasanya hanya ada rektor, pembantu rektor 1, 2, dan 3 ya. Bidang akademik, kemudian bidang keuangan dan sumber daya manusia, dan yang ketiga bidang kemahasiswaan. Sekarang melebar lagi ya. Nah, apa presiden perlu wakilnya banyak? Ya, perlu dipikirkan ya. Daripada menteri koordinator begitu ya. Bahkan ada menteri koordinator yang kejelasannya justru nggak jelas itu ya. Ya. Pemirsa bisa melihat sendiri ya. Jadi kalau perlu ya tirulah saja perguruan tinggi jika memang itu. Studi dulu, tapi dilakukan studi dulu. Seperti Universitas Brawijaya sekarang sudah, dan beberapa perguruan tinggi sudah 5 ya. Jadi ada wakil rektor ya, warek ya, ada wakil rektor 1, wakil rektor 2, wakil rektor 3, wakil rektor 4, wakil rektor 5. Ya. Ini didasarkan pada kebutuhan. Apakah Indonesia presidennya ada 4 wakil? Silahkan untuk dikaji ya. Dan kita bisa mengkaji bersama-sama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa,
Ojo jugetan itu dari pemimpin tidak boleh gampang putus asa, kemudian gampang mengeluh, ya. Kemudian anaknya tidak dicalonkan sebagai pejabat ini, bapaknya mengeluh, anaknya mengeluh. Nah ini kan ya bolehlah flamboyan ya, tetapi ya jangan keterlaluan. Ya. Mudah-mudahan konsep model kepemimpinan Prasojo Ojo Ngono bisa menginspirasi terutama di tengah pergulatan atau kontestasi politik di negeri kita tercinta. Alhamdulillahirabbil alamin.